pokoknya gitulah, enak banget pokoknya. So jadi kalau mau apa ya udah, ini this is me gitu. Welcome to Deika Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat, baik, bugar, segar. Kita berdoa dulu ya Allah, semoga semuanya teman-teman yang menonton ini sehat, berkah, barokah, rezekinya melimpah, bahagia, banyak senyum, banyak tawa, banyak kasih, banyak sayang. Amin, amin. Jadi teman-teman, mohon maaf lahir batin, sudah beberapa bulan beberapa minggu tidak membuat video. Ya mungkin nggak ngaruh juga buat banyak orang sih, cuman berharapnya sih setiap aku bikin video itu bermanfaat buat yang nonton terutama ya. Oke, jadi teman-teman, kemarin itu kita terakhir membahas tentang pola hidup saat pandemi yang mulai saya jalankan. Efeknya tuh banyak banget. Yang pertama, oke ya, manfaat ya, kita sebutnya manfaat aja deh. Manfaat hidup minimalis, manfaat melakukan pola hidup minimalis di saat pandemi. Cekidot. Yang pertama, kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Gimana sih? Iya dong. Jadi setelah ini sharing tentang aku ya, sharing tentang aku pribadi. Setelah aku mengenal pola hidup minimalis, jadi pola hidup minimalis adalah hidup berkesadaran. Mungkin selama ini benar loh aku tidak sadar. Benar nggak sih nggak sadar? Kadang-kadang kita belanja gitu, cekot-cekot nggak sadar tiba-tiba segini. Kalau nggak kita belanja kemana gitu, tiba-tiba belinya, misalnya kita beli cuma sabun mandi sama sabun cuci, tiba-tiba kita di keranjang kita penuh, entah cemilan, entah apa, terus tiba-tiba seharusnya bayar 100.000 jadi 500.000. Wow, itu tuh menurut aku nggak sadar ya pas belanja itu. Nah, pola hidup ini mengajarkan kita untuk lebih berkesadaran. Rasulullah juga gitu ya, hidup sederhana sesuai dengan yang kita butuhkan saja gitu. Jadi itulah manfaat yang pertama, adalah kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri ya. Nah, dulunya aku tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya aku tuh orang yang memang senang belanja atau memang konsumtif atau tidak, atau seorang minimalis atau maksimalis. Maksimalis tuh gini, jadi butuh banyak barang, kita tuh senang dengan banyak barang atau kita senang dengan sedikit barang, intinya gitulah. Intinya buat mama-mama seperti saya lebih mudah mencerna. Jadi kalau aku tuh tipe yang memang atau in the middle gitu, di tengah-tengahnya itu, antara butuh banyak barang atau tidak butuh banyak barang. Masalahnya gini, setelah saya gali lagi, ternyata saya di antara itu gitu loh. Gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya nih, di tas aku tuh aku suka kadang-kadang membawa barang-barang yang memang tidak kita perlukan. Karena gini, nanti tiba-tiba kalau perlu kayak gitu. Itulah kenapa pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh membuat kita di posisi mana nih gitu kan. Nah, ternyata aku masih di tengah-tengah itu dan masih belum bisa menemukan bahwa aku itu seorang minimalis atau seorang maksimalis. Cuman yang jelas sekarang saya sudah mulai mengurangi barang-barang yang tidak saya perlukan untuk bisa dikeluarkan dari rumah atau dikeluarkan dari memang tas atau dari tempat yang seharusnya tempat itu bisa untuk tempat yang lain gitu. Nah, terus yang kedua itu setelah saya menjalani ini, saya bisa melatih diri untuk lebih fokus. Misalnya gini, fokus, aku ini rencananya mau ada hajatan saudara. Waktu dia itu ada lamaran, itu dress code-nya warna marun. Nah, sekarang pas dia acara nikahannya juga itu dress code-nya warna marun. Kalau dulu aku pas lamaran, marun yang itu nggak bakalan aku pakai di marun yang nanti baju yang aku pakai di waktu lamaran saudaraku itu tidak akan aku pakai di saat akad nikah si saudaraku itu. Cuman kalau pola pikir yang sekarang dan rasa aman aku yang sekarang dan rasa nyaman aku yang sekarang, aku nggak bakalan peduli untuk itu. Jadi yang aku punya itu yang aku pakai ya itu.
Dan itu apa ya, dulu mungkin aku berpikir aku malu pakai baju itu lagi, tapi sekarang aku lebih legowo gitu, kayak so what, emang kenapa, dipakai juga cuma berapa lama, ngapain, kecuali aku artis yang memang butuh baju yang banyak atau butuh baju yang bagus-bagus, yang satu momen tuh beda dengan momen yang lain, tapi aku nggak butuh itu. Dan aku putuskan bahwa aku tidak akan membeli baju atau meminjam baju sekedar untuk terlihat beda, terlihat sama orang tuh, oh ini belum pernah dipakai sama Ika nih gitu. Aku nggak bakal kayak gitu. Itu keuntungannya, tapi hatinya lebih enak gitu, kayak Oke, yang ketiga itu mengurangi rasa bersalah. Itu tadi kalau belanja misalnya aku cuma butuh 100.000, tiba-tiba aku 500.000, itu kan merasa bersalah di 400.000, itu kan lumayan ya guys, kayak gitu. Oke, langsung yang keempat, mengurangi beban pikiran. Kalau kita sudah mengenal diri kita, omongan orang yang memang menurut kita tidak nyaman atau pandangan orang yang menurut kita tidak nyaman, kita gak akan peduli lah, bodo amat gitu kan, yang jalanin gue, ya pokoknya gitulah, enak banget pokoknya. So jadi kalau mau ngapa ya udah, ini this is me gitu. Oke, yang kelima, hemat waktu, hemat pikiran, hemat semuanya, pokoknya hemat. Entah kenapa pola hidup minimalis itu mengajarkan saya untuk berhemat jadinya. Bener deh. Hemat gimana sih? Gimana nggak hemat waktu? Yang tadinya aku harus, biasanya nih kalau ada ini baju di momen yang ini harus beda dengan momen yang ini. Oh sekarang tidak, jadi aku tidak perlu berpikir untuk beli baju. Iya, anakku 3, istri, suamiku 1. Coba. Terus ada bapakku yang memang harus seragam gitu. Aku harus nyari semuanya itu, aduh kayak capek gitu. Marketplace sekarang aku keranjangnya mau lebatin, itu sudah aku kosongkan, kecuali kalau memang aku butuh. Itu menyenangkan sekali guys, menyenangkan. Jadi aku sekarang ini berbagi kebahagiaan dan berbagi rasa menyenangkan ini sama semua yang nonton. Yang keenam itu adalah aku merasa lebih sehat jasmani, lebih sehat rohani. Jadi dan anak-anakku juga lebih, kata mereka, aku lebih enggak rempong. Anakku laki-laki, biasanya kalau laki-laki tuh nggak suka yang rempong-rempong, sedangkan kalau perempuan itu rempong. Nah itulah, alhamdulillah suamiku juga bilang, kamu beda nih. Iyalah cuy. Ya pokoknya alhamdulillah sekarang lebih nggak terlalu banyak yang memang tidak perlu dipikirkan, itu nggak usah dipikirkan guys. Oke, jadi manfaatnya itu, dan itu semenyenangkan itu melakukan pola hidup ini gitu. Jadi ya rumahku itu rumah masih belum bisa tertata, maksudnya sedikit barang gitu masih belum bisa, masih berproses. Ini mau berapa bulan tuh yang kemarin? Aku tuh dari bulan apa aku pun lupa. Nah itu tuh aku masih tetap masih tetap selalu berproses. Jadi nggak ada proses yang instan, itu bikin kita pusing. Jadi kalau misalnya kita mau memulai pola hidup minimalis ini, teman-teman berproses aja pelan-pelan. Jangan langsung semua dirombak, semua berubah. Batin guys, jangan. Awal-awal aku begitu capek banget. Makanya pelan-pelan aja guys, pelan-pelan. Jadi sekarang aku mau pamer. Maaf lahir batin. Ini pamer yang bermanfaat. Nih ya. Tapi di video yang selanjutnya aja deh. Aku ada beberapa hal yang memang berkurang dan itu menyenangkan. Nanti aku share di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua bisa mendapat manfaat dari video ini, dan teman-teman jangan lupa buat ya. Sebenarnya soalnya saya bukan siapa-siapa nih. Tapi teman-teman saya terima kasih banyak kalau teman-teman mau like, subscribe, dan komen. Dan yang merasa senasib sama saya, yang merasa sepemikiran, boleh yuk sharing. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.